Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di surga, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Rabu 10 April 2024 tertulis dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan di pihakmu melindungimu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kitab Keluaran ditulis oleh Musa yang menceritakan perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan berisikan perintah-perintah Allah yang menjadi dasar hukum suatu bangsa umat Allah, hubungan umat dengan Allah dan hubungan antara umat Allah sendiri. Ketika Firaun membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi jalan mereka. Keluaran pasal 13 ayat 21. Kemudian Firaun berubah pikiran dan pergi mengejar orang Israel dengan kereta yang terpilih, yang masing-masing lengkap dengan perwiranya, dan orang-orang yang berkuda lengkap dengan senjatanya. Karenanya bangsa Israel dalam ketakutan. Musa menguatkan mereka dengan berkata, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Keluaran pasal 14 ayat 13 dengan ayat 14 dan ayat 14 ayat renungan kita hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui peristiwa ini kita dapat menyimpulkan bahwa Allah tidak membiarkan bangsa Israel. Allah tidak tinggal diam. Allah berperang untuk Israel. Allah menyatakan kuasa-Nya. Bangsa Israel menyeberangi Laut Tiberau bukan berenang atau naik kapal, melainkan dengan berjalan kaki dan sampai tiba di seberang dengan selamat. Namun tentara Mesir yang dipimpin Firaun tenggelam. Tuhan sangat mengasihi umat-Nya. Kalau bangsa Israel Tuhan tolong, kita juga yang percaya kepadanya pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan perhatikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah saat ini kita mengalami masalah yang begitu dahsyat, bahkan sampai serasa mau mati seperti orang Israel yang ketakutan dikejar oleh Firaun? Kita mengalami masalah yang membuat kita berkata, sudah tidak ada jalan lagi. Mungkin karena sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, kita kehilangan pekerjaan, kelakuan suami atau istri yang tidak setia akan janji pernikahan, perilaku anak-anak kita yang mendatangkan duka cita bagi kita, hasil panen kita tidak sesuai dengan harapan kita. Biaya anak-anak begitu membengkak, tetapi perekonomian kita tidak terlalu baik. Percayalah, pada saat masalah seperti itulah Tuhan menyatakan dirinya.
Tuhan akan berperang ganti kita dan membuka jalan untuk kita, dan kamu akan diam saja. Tuhan akan menyediakan segala yang kita butuhkan tepat pada waktunya, asalkan kita percaya dan berserah hanya kepadanya. Oleh karena itu, dalam menjalani hidup di dunia ini, janganlah takut, berdirilah tetap, keselamatan dari Tuhan di pihak kita. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan di pihakmu melindungi. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 485 ayat 1. Dongani ya Tuhan, dongani ya Tuhan, sodangi rohakon, pangiring ni matap, patongon lakaki, sandok sudi guguku, padohot pikiraku, hubuan pele aku, mangula-ulaon aihina lo mohon mi urupi rohaki. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, Tuhan yang senantiasa melindungi kami. Engkau di pihak kami di saat kami menjalani kehidupan ini penuh dengan persoalan dan pergumulan. Tuhan menguatkan kami dan memberikan jalan keluar bagi kami dalam setiap persoalan dan pergumulan tersebut. Ya Tuhan, yakinkan dan percayakan kami umat-Mu. Sepanjang kami hidup di dalam kesetiaan kepadamu, Tuhan selalu ada di pihak kami. Ya Tuhan, kami berdoa, yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kerja kami, Tuhan bersama-sama dengan kami. Dengarkanlah doa kami hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.